Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila, BP 1810532056, akan mempresentasikan hasil dari proposal dalam mata kuliah metode penelitian yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengelolaan Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama bab 1 tentang pendahuluan. Dalam bab 1 ini dijelaskan terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan dijelaskan tentang kajian pustaka, yaitu pada bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari corporate governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, kemudian kajian penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran. Pada bab 3, yaitu metode penelitian, yang akan dibahas tentang desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Masuk ke dalam bab 1, yaitu tentang pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Di era yang berkembang seperti sekarang ini, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting yang mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Ini disebabkan karena salah satu penerimaan terbesar suatu negara bersumber dari bank. Dan juga bank memiliki beberapa fungsi, di mana menurut Budi Santoso, secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of trust yaitu bank melandaskan kegiatannya berdasarkan kepercayaan. Sedangkan agent of development, bank berperan dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Sedangkan bank sebagai agent of service yaitu merupakan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam menjalankan perannya, maka bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat selain simpan dan pinjam. Maka, dari fungsi tersebut, bank harus bisa mempertahankan kinerjanya agar bisa menjadi suatu industri yang sehat. Agar bisa mempertahankan kinerjanya, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan. Salah satunya yaitu corporate governance, di mana corporate governance ini merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Kewajiban menerapkan good corporate governance ini juga telah dicetuskan oleh Bank Indonesia pada bulan Februari tahun 2006. Yaitu dengan peraturan tersebut, Bank Indonesia ingin mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja bank, yaitu dengan cara melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Oleh sebab itu, saya dalam hal ini bermaksud akan menyusun penelitian yang lebih difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu yang pertama yaitu apakah penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia terkait kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi. Dan yang kedua, apakah penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia terkait dengan pengelolaan risiko. Yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Poin pertama itu terkait dengan tujuan penelitian.
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris terhadap pengaruh kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan juga terkait dengan pengelolaan risiko terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini berharap akan memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu agar diharapkan dapat memberikan bukti empiris kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep corporate governance terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. Yang kedua, terhadap manfaat bagi akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak lain, dan juga akan menjadi sumbang pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu akuntansi, khususnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan. Yang ketiga itu manfaat bagi peneliti hasil, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis dan menjadi referensi tambahan mengenai pengaruh pelaksanaan corporate governance di Indonesia. Yang keempat terkait dengan sistematika penulisan, yaitu yang pertama terhadap bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 terkait dengan kajian pustaka, dan yang ketiga terkait dengan metode penelitian. Masuk ke dalam bab 2 terkait dengan kajian pustaka, yang pertama terkait dengan teori keagenan atau agensi teori. Agensi teori adalah sebuah kontrak antara manajer atau disebut dengan agen dengan pemilik yang disebut dengan prinsipal. Teori ini memandang bahwa manajemen perusahaan akan bertindak berdasarkan kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Kemudian berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada teori agen, di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan juga teori keagenan ini dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama terkait asumsi tentang sifat manusia, yang kedua asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi tentang sifat manusia ini menekankan bahwa baik pemilik maupun manajemen memiliki sifat mementingkan sendiri atau self-interest. Dan juga manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan manusia selalu menghindari risiko. Berdasarkan asumsi tentang sifat manusia, hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan yang melibatkan pihak pemilik dengan pihak manajer. Yang kedua yaitu konsep. Di sini diambil terkait dengan pengertian corporate governance. FCGI telah mendefinisikan corporate governance ini sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham dengan pihak lainnya terkait dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem ini mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dan juga definisi dari corporate governance ini banyak telah dicetuskan oleh para ahli. Sehingga dari definisi tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa corporate governance merupakan suatu proses yang mengatur hubungan tentang peran Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. Hal tersebut terkait dengan pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan dan juga terhadap penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan juga pengukuran kinerjanya. Yang kedua terkait dengan kompensasi eksekutif. Sebelumnya corporate governance ini dalam pelaksanaannya itu memiliki tujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal seperti yang telah dijelaskan dalam agensi teori sebelumnya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan keagenan ini yaitu dengan pemberian kompensasi. Kompensasi adalah
segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai bentuk balas jasa terhadap kinerja mereka. Dan juga kompensasi ini terdiri atas dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kalau kompensasi finansial berupa bayaran pokok seperti gaji, upah, insentif, atau bonus yang berupa dalam bayaran. Sedangkan kompensasi non-finansial berupa seperti dalam pekerjaan dan lingkungan kerja. Di sini, kompensasi eksekutif merupakan salah satu alat yang masih dianggap efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan, karena kompensasi ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dan juga menjadi umpan balik yang dapat menjadikan karyawan menyesuaikan perilakunya. Namun, bagi eksekutif, terkadang kompensasi ini memberikan peluang sistem yang dapat memunculkan moral hazard dan pada akhirnya memunculkan praktik manajemen laba seperti korupsi atau kegiatan yang berkepentingan untuk tujuan pribadinya. Yang ketiga, terhadap kinerja keuangan. Menurut IAI, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Atau bisa juga disimpulkan bahwa kinerja keuangan yaitu usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba sehingga pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari penilaian kinerja ini tidaklah lain dari untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan, sehingga nantinya bisa membuahkan hasil dan tindakan yang diinginkan oleh perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/30/DPNP/2011 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, cara untuk mengukur kinerja yang digunakan oleh bank yaitu bisa dilakukan dengan komponen seperti Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Dan juga bisa dilakukan dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, hutang, Price Earning Ratio atau PER, dan kapitalisasi pasar. Yang pertama yaitu ROA, merupakan suatu ukuran yang mengukur kinerja manajemen tentang efektivitasnya dalam mengelola investasi. Dan biasanya ini digunakan oleh perusahaan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya. Yang kedua ada Return on Equity atau ROE. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola perkembangan perusahaan dan kemampuan perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan modal dari pemilik dan investor. Dan yang ketiga, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja manajemen terhadap efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang keempat, hutang atau leverage ini merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atas kemampuan suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana, yang disertai dengan adanya beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Biasanya penggunaan leverage ini dapat menimbulkan risiko dan beban bagi perusahaan, apalagi jika perusahaan dalam keadaan yang sedang buruk. Yang kelima, terhadap Price Earning Ratio atau PER. Ini juga disebut sebagai rasio nilai pasar yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terhadap laba bersih per saham. Dan yang terakhir ada kapitalisasi pasar yang merupakan cara untuk mengukur nilai pendapatan atau harga dari sebuah perusahaan yang dihitung dari jumlah keseluruhan nilai saham yang beredar, di mana penilaian pendapatan menggunakan rasio ini didapatkan dari pembagian kapitalisasi pasar pada saat ini selama 12 bulan terakhir, yang bertujuan untuk membandingkan angka penjualan perusahaan dinilai wajar dengan pesaingnya. Yang keempat, terhadap pengelolaan risiko.
Pengelolaan risiko merupakan salah satu kunci yang mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara terpadu untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengambilan keputusan ke depannya. Terdapat beberapa jenis risiko. Yang pertama yaitu credit risk, yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua ada market risk, yaitu merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan pihak bank. Yang ketiga ada interest rate risk, merupakan potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Yang keempat ada liquidity risk, merupakan risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang kelima ada operational risk, yaitu merupakan risiko yang antara lain disebabkan karena ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, sehingga terjadinya kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang keenam ada legal risk, yaitu merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh yaitu ada reputation risk, ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Yang kedelapan terkait dengan strategic risk, yaitu risiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kesembilan yaitu ada compliance risk, yaitu merupakan risiko yang disebabkan karena bank tidak dapat memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam laporan profil risiko ini digunakan oleh bank sebagai informasi untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan profesional bagi unit bisnis dalam mengelola risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Selanjutnya, yang kelima terhadap penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. Sebenarnya, penelitian ini telah dilakukan oleh orang-orang lain, yaitu yang melakukan penelitian tentang penerapan corporate governance dan pengelolaan risiko terhadap kinerja perusahaan. Dari penelitian yang pernah dilakukan, sehingga temuan yang dihasilkan yaitu berbeda-beda dan dengan berbagai macam variabel. Di sini bisa dilihat terdapat 5 yang peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu oleh Jaya Laksana, di mana dalam jurnalnya mengatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai 2012. Dan yang kedua oleh Eka Hardikasari yang menguji pengaruh penerapan corporate governance yang terdiri dari indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dan yang ketiga dilakukan oleh Rozi Ulandari untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompensasi dewan komisaris dan direksi, tipe kepemilikan dan pengelolaan risiko terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat ada Zulfadli Lutfi Alova, dan yang kelima ada oleh Agus Setiawati. Selanjutnya terkait dengan hipotesis. Yang pertama untuk pengaruh kompensasi Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat diambil hipotesis yaitu H1-nya kompensasi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap return on asset. H2, kompensasi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap return on equity. Yang kedua yaitu terhadap pengaruh kompensasi direksi terhadap kinerja keuangan yang merumuskan hipotesis yang H3-nya itu kompensasi direksi berpengaruh positif terhadap return on asset.
H4, kompensasi direksi berpengaruh positif terhadap return on equity. Dan yang ketiga, pengaruh pengelolaan risiko terhadap kinerja keuangan, di mana hipotesisnya H5 yaitu pengelolaan risiko berpengaruh positif terhadap return on asset. H6, pengelolaan risiko berpengaruh positif terhadap return on equity. Yang keenam, terkait dengan kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi dan pengelolaan risiko terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan pengukuran kinerja keuangan yang digunakan yaitu menggunakan ROA dan ROE. Sehingga didapatkan variabel independennya yaitu yang pertama, kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, pengelolaan risiko. Dan variabel dependennya terkait dengan kinerja keuangan. Yang pertama yaitu diukur melalui ROA dan yang kedua diukur melalui ROE. Masuk ke dalam bab 3 terkait dengan metode penelitian. Yang pertama yaitu terhadap variabel dan pengukuran. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, dilihat dari variabel independen atau X, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, yang merupakan variabel independennya yaitu kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga kompensasi yang diterima dalam ukuran penelitian ini yaitu kompensasi finansial, yaitu kompensasi yang berupa gaji, bonus, insentif, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, untuk mengukur kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka digunakan rasio yaitu total kompensasi dibagi laba rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Yang kedua, terhadap pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan hal yang penting dalam perbankan. Ini dikarenakan karena perbankan dapat mengelola risiko sehingga nantinya akan mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang diambil dan memberikan return yang memadai bagi pemegang saham. Maka nantinya peringkat profil risiko yang diukur dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert yang memungkinkan penyusunan peringkat dari masing-masing peristiwa yang terjadi. Di sampingnya, terdapat variabel dependen atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Pada variabel dependen ini diambil dua untuk cara pengukuran kinerjanya, yaitu yang pertama return on asset. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan laba sebelum pajak yang dihasilkan dari rata-rata total aset yang bersangkutan. Sehingga dapat digunakan rumus yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Dan yang kedua yaitu return on equity atau ROE yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Sehingga nantinya perhitungan ROE ini dapat digunakan dengan rumus ROE sama dengan laba sesudah pajak dibagi total equity dikali 100%. Yang selanjutnya terkait dengan jenis dan desain penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 dan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
Data yang digunakan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang dipublikasikan periode 2017 sampai 2019. Kemudian desain penelitian yang digunakan yaitu desain deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik dan pola hubungan antar variabel yang merupakan analisis pengaruh. Selanjutnya terkait dengan populasi, sampel, dan teknik pengambilan. Pada penelitian ini, sampel populasi yang digunakan yaitu seluruh bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Kemudian sampel ini diartikan sebagai elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk diambil datanya dan diolah dalam penelitian. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan yaitu ada 5. Yang pertama, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019 yang datanya tersedia secara lengkap untuk keperluan analisis. Yang kedua, yaitu perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan dari 2017 sampai 2019. Yang ketiga, mempublikasikan jumlah kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara total selama tahun 2017 sampai 2019. Dan yang keempat, perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, yaitu perusahaan perbankan yang mempublikasikan peringkat profil risiko secara lengkap selama tahun 2017 sampai 2019. Dan teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling, yang merupakan suatu metode pengambilan sampel non-probabilitas yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah dokumentasi laporan tahunan dan laporan keuangan auditin perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Yang terakhir ada metode analisis, yaitu yang pertama statistik deskriptif yang menggunakan nilai rata-rata MEA, nilai maksimum, nilai minimum, dan defisiensi standar. Yang kedua ada analisis regresi berganda yang menggunakan model Y sama dengan alfa ditambah beta IKK ditambah delta 2KD ditambah delta 3PS. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Dan yang terakhir ada uji hipotesis yang menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik T. Sekian hasil dari presentasi saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.